Mari kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu Tadabbur Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 176 oleh Bapak Haji Sa'ad Murdi. Pada Bapak Sa'ad, kami persilakan. Terima kasih Bu Net. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhum rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asral hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Hassani yang berbahagia, kita berada di Zoom Al-Hassani dalam rangka mentadabburi surah An-Nisa ayat 176, surat bagian akhir dari surah An-Nisa. Alhamdulillah kita sampai ke akhir surah ini, suatu kenikmat yang tidak bisa kita bilang. Terbilang kita dapat mentadabburi ayat ini di bawah bimbingan Buya Rizal Al-Hassani. Pagi ini kita didampingi oleh Ibu Suprapti Maharani. Alhamdulillah jelas cukup panjang, dengan sabar beliau menjelaskan kepada kita. Kita ucapkan selamat kepada beliau. Untuk itu kita bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yastabtunak qulillahu yaftikum fil kalalah inimru'un halaka laisa lahu waladun wa lahu ukhtum falaha nisfu ma tarak wa huwa yarisuha illam yakul laha walad fa in kanatas anataini falahumas sulusa mimma tarak wa in kanu ihwatar rijalan wa nisaan falizzakari mislu hazzil unsayain. Yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Tadi sudah dibacakan, terjemahan cukup panjang oleh Ibu. Kita lanjutkan saja dengan pembahasan. Yastabtukunak, mereka minta petuah kepadamu tentang kalalah. Kul, katakanlah, kulillahu tuftikum bil kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah. Kalalah ialah orang yang wafat, meninggalkan harta tanpa anak, tanpa bapak. Tidak ada waris. Kemudian dijelaskan, inimru'un halaka laisa lahu walad walahu uhtum falaha nisfu ma tarak.
tetapi dia mempunyai seorang saudara perempuan. Bagian saudara perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya. Kalau dia satu orang. Wa huwa yarisuha illam yakul laha walad. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika dia tidak mempunyai anak. Fa in kanat tasnataini falahuma sulusi mimma tarok. Akan tetapi saudara perempuan itu 2 orang, bagi keduanya 2/3 dari harta yang tinggalkan. Wa in kanu ihwatun rijalan wa nisa'am falizkar mislu hazai khazil unsayai. Jika mereka wali-wali itu terdiri dari beberapa laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian 2 orang saudara perempuan. Yubayyinullahu lakum antadillu. Allah menurunkan hukum ini kepada kamu agar kalian tidak sesat. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Demikian ayat 176 An-Nisa. Kembali kepada yastabtunaka, mereka mempetua kepadamu. Itu pertanyaan-pertanyaan seperti ini, yastafalu, yas'al, itu cukup banyak di antara ayat-ayat yang itu. Maka perlu diperhatikan. Kalimat-kalimat tentang minta petuah itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 118, 119, tetapi dalam bentuk pertanyaan. Itu misalnya Al-Baqarah 129. Yas'alunakil ahillah. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit. Bulan sabit itu bulan bukti pergantian bulan. Katakanlah jawabnya, qul hiya mawaqitul linnasi wal hajj. Katakanlah itu adalah petunjuk bagi manusia untuk beribadah haji. Bukankah suatu kebajikan kamu memasuki rumah, ayat berikutnya itu, maka dari pintu belakang. Tapi yang paling itu adalah pertanyaan yas'alunaka anil kalalah, itu yang dia mintakan, sehingga jawablah qul hiya mawaqitul linnasi wal hajj. Itu yang di ayat ini. Kemudian yang berikut itu penjelasan saja tentang hal lain. Kemudian dalam surah Al-Baqarah 219 bunyinya yas'alunaka anil khamri wal maisir. Dia bertanya kepadamu tentang khamar dan maisir, maka jawab situ qul papihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuha akbaru min nafiha. Katakanlah pada kedua terdapat dosa besar, terdapat beberapa manfaat bagi manusia, tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Ayat ini menjelaskan kepada kita untuk berpikir, kalau mudaratnya lebih besar, maka kita tinggalkan, walaupun dia ada manfaat. Itu yang paling penting. Jadi di situ dikatakan bahwa terdapat dosa besar, ada beberapa manfaat, tapi dosanya lebih besar dari manfaat. Jadi mudaratnya lebih besar di situ. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pertanyaan mereka, wa yas'alunaka maza yunfiqun. Mereka juga bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Qul afwa, katakanlah, infakkanlah adalah kelebihan dari apa keperluan. Nah, jadi kita punya rezeki, punya kelebihan, maka kelebihan dari keperluan kita infakkan. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya agar kamu dapat berpikir. Kemudian kembali kepada tentang kalalah. Kalalah itu Allah menjelaskan kepada kita surah An-Nisa, itu cukup panjang surahnya, itu bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu saya baca penggalan-penggalan. Yusibukumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzal unsayain, gitu kan. Itu kan dikatakan di situ Allah mensyariatkan kewajiban kepadamu tentang pembagian harta untuk anak-anakmu, yaitu untuk anak laki-laki sama dengan 2 bagian untuk anak perempuan. Bagi laki-laki adalah 2 kali bagian perempuan, tetapi karena kewajiban perempuan lebih berat daripada laki-laki, seperti kewajiban bayar ros kawin, memberi nafkah dan sebagainya. Kemudian ada kewajiban lagi seorang laki-laki itu
dia harus mengayomi 4 orang perempuan. 1 ibunya, yang kedua istrinya, yang ketiga anaknya, keempat adalah saudara perempuannya. Jadi 4 perempuan di dalam satu yang harus tanggung jawab mereka, maka diberikanlah dia 2 kali lipat. Sedangkan seorang perempuan kalau sudah akad nikah, tanggung jawab itu kembali kepada laki-lakinya. Itu maka dia punya hak laki-lakinya penuh terhadap istrinya. Itu yang perlu, kecuali dia janda kembali kepada keluarganya. Kemudian fa in kunna nisaan fawqan snataini falahunna sulusa ma tarok. Jika anak itu semuanya perempuan, jumlahnya lebih dari 2, bagiannya mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Wa in kunta wa in kanat wahidatan falaha nisfuma. Jadi jika dia wa in kanat wahidatan falaha nisf. Jadi dia anak perempuan seorang saja, maka dia memperoleh setengah dari harta yang ditinggalkan. Wala bawaihi likulli wa'din minhuma sudusu mimma taraka in kanu lahu walad. Untuk kedua orang tuanya, itu bapaknya masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika dia yang mempunyai anak. Jika mempunyai anak ditinggal. Artinya kalau bapaknya masih hidup, ibunya masih hidup, dia meninggal, anaknya ada punya anak, maka bapaknya dapat 1/6, sisanya kembali kepada anaknya gitu. Kemudian fa illam yakul lahu waladun wa warisahu abawahu faliul mu'ul. Jadi jika dia meninggal tidak mempunyai anak, yang anak dia diwarisi oleh kedua orang tuanya saja, ibunya 1/3, sisanya kembali ke bapaknya. Fa'in kana lahu ihwatun falimusmi sudusu mimma ba'di wasiyatin yusi biha audain. Jika mereka yang meninggal mengucap beberapa saudara, ibunya dapat 1/6, warisan sudah dibagi setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan dilunasi hutangnya. Ini paling penting. Setelah dipenuhi wasiat dan hutangnya gitu. Abaukum wa abnaukum wala tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Faridatan minallah. Tentang orang tuamu, anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara maka yang lebih bermanfaat bagimu. Itu adalah ketetapan Allah. Innallaha kana aliman hakimah. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang pembagian-pembagian. Tetapi di situ yang mau disampaikan itu adalah mereka tidak mempunyai anak, diwarisi oleh kedua orangnya saja. Itu yang dijelaskan. Itu termasuk bagian daripada al-kalalah. Itu kemudian dijelaskan pula pada surah An-Nisa Al-Anfal ayat 75. Wallazina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum fa'ula'ika minkum wa ulul hami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Itu yang disebut situ, ini ada salah tulis ini. Mestinya allazina amanu ba'da hajaru wa jahadu minkum wa ulaika minkum, orang-orang yang beriman itu berhijrah. Ini ada keliru nih. Saya hapus dulu. Itu mestinya walazina amanu min ba'di wajahadu minkum faulaika minkum, yaitu orang yang beriman setelah itu berhijrah, berjihad bersama kamu, mereka termasuk golonganmu. Tapi wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'di fi kitabillah. Orang yang punya hubungan kekerabatan, sebahagiannya lebih berhak daripada sebahagian yang lain. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang hak waris. Yang berhak waris itu adalah hubungan kekerabatan. Itu maksud di situ bapak, ibu, anak, saudara, saudara laki-laki seibu, sebapak, itu yang paling kemudian baru
yang lainnya. Itu ada urusan, nanti itu bagian dari masalah pembagian warisan. Itu yang kita serahkan kepada ahlinya. Nah, di sini mereka melihat harta warisan dari saudaranya, tidak keraguan bahwa situ ada kewajiban dan tidak ada anak, tidak ada ayah, disebutlah dengan kalalah, dengan kesepakatan. Kemudian perlu diperingati situ, ada penggalan ayat situ, bahwa Rasulullah itu tidak berbicara kecuali dengan wahyu. Maka ketika mereka meminta fatwa kepadanya, mereka hanya meminta hukum dari Allah. Maka dia mengaktifkan fatwa tersebut kepada Allah merupakan pengingat dan akan kewajiban. Yang dimaksud dengan saudara perempuan di sini adalah saudara perempuan yang seutuhnya atau menjadi milik ayahnya jika saudara perempuan tidak ada, akan diganti dengan bagian yang berbeda dari saudara perempuan ibu. Itulah kalalah ini yang tentang dimaksudkannya. Kemudian surah Al-An'am ayat 156 menjelaskan kepada kita bunyinya antakulu innama unzilal kitabu ala ta'ifatum min qablina. Kemudian wa in kunna andar adia di dirasatihim laghafilun. Di sini jelaskan maksudnya kami turunkan Al-Qur'an itu supaya kamu tidak mengatakan kitab ini hanya diturunkan untuk dua golongan sebelum kami, yaitu Yahudi dan Nasrani. Sesungguhnya kata Allah, wa in kunna andari sawitahum al-ghafilin, sesungguhnya kami lengah dari apa yang mereka baca. Itu yang dikatakan oleh orang kafir. Nah, kemudian Ibrahim, surah Ibrahim ayat 252 mengatakan, haza balaghul linnasi wal yunzaru bihi wal ya'lamu annama huwa ilahu wahid wal yazakkaru ulul albab. Al-Quran ini adalah penjelasan sempurna bagi manusia agar mereka diberi peringatan. Waliya'lamu annama huwal wahid itu kan menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu hanya dialah yang berhak disembah dan dialah dari situlah kita mengambil pelajaran. Kemudian dijelaskan pula tentang cerita Al-Kahfi ini berkenaan dengan hubungan antara manusia. Manusia itu ini cerita tentang anak yatim yang ditinggalkan rumahnya milik dua anak yatim di kota itu disimpan, maka keduanya bapaknya adalah orang yang soleh maka dilindungi. Allah menghendaki apa di situ? Misalnya Pak Aroda Rabbuka ayyablughal asuddahuma wa yastahrija kazahuma rahmatan mir rabbi. Maka Tuhan menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa dan mengeluarkannya sebagai simpanan, sebagai rahmat dari Tuhan kalian. Kemudian wama kata Nabi Khidir, wama fa'altu an amri. Aku tidak melakukan sesuatu melakukannya tidak melakukannya berdasar kemauan aku sendiri. Jadi semua itu ada wahyu. Zalika ta'wilu malam tasti wa alaihi sabro. Itulah makna suatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Itu penjelasan ayat 176 An-Nisa. Ayat ini merupakan ayat akhir surah dari An-Nisa. Surah ini dimulai dengan perintah bertakwa, menyatakan bahwa asal manusia adalah satu, kemudian menerangkan hukum berhubungan dengan anak yatim, rumah tangga, warisan, wanita yang haram dinikahi, serta kewajiban laki-laki dan perempuan. Selanjutnya disebutkan tentang hukum perang, serta pelajaran diambil dalam perang Badar dan perang Uhud. Kemudian pengutaran hukum perang dan hukum keluarga dalam surah ini merupakan dalil yang dikemukakan kepada ahli kitab, yang mana hujah ini dikatakan sebagian akhir surat ini. Kemudian surat ini ditutup dengan perintah kepada mukmin mereka supaya bersabar, menggerakkan hubungan sesama manusia, bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan keuntungan akhirat. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan mentadaburi dan mengurai ayat-ayat surah An-Nisa secara tuntas. Itulah penutup ayat ini. Mudah-mudahan setelah kita mempelajari ini kita harus dapat mengambil pelajaran daripadanya. Tetapi perlu kita ingatkan bersama, kita kalau sudah tamat
membahas surah An-Nisa ini jangan kita tinggalkan, tapi kita perlu kembali ulang lagi atau secara mandiri kita ulang apa yang telah kita uraikan, apa yang telah kita sampaikan itu agar manfaat, agar terbenarkan kepada kita. Alhamdulillah atas tambahan-tambahan pengetahuan bagi kita. Kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah. Kemudian kepada yang banyak kita minta maaf atas kesalahan dan kekurangan. Maklum kita sama-sama penuntut ilmu. Kemudian kepada Allah minta ampun atas kekurangan atau kesalahan itu dengan mengucapkan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saad. Selanjutnya akan diberikan piagam penghargaan oleh Bapak Helmi Hidianto. Silakan Pak Helmi. Terima kasih Bu Nel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ucapan selamat dulu kepada Bu Maharani yang telah menguraikan surat An-Nisa ayat 176 pada pagi hari ini dengan begitu tenangnya, rinci, jelas, detail. Mumtaz ya Bu Maharani. Dari Asani memberikan piagam pada Ibu. Kiranya sekali lagi tidak bosan-bosan saya mengingatkan bahwa mari sama-sama kita jadikan piagam-piagam ini sebagai pengingat bagi kita semua agar kita selalu istiqomah dalam mentadaburi Al-Quran ini. Yang kedua, terima kasih juga kepada Pak Hidianto yang telah bertugas pada pagi hari ini membacakan ayat suci Al-Quran, di mana dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, alhamdulillah acara kita pada pagi hari ini berjalan lancar. Dari Asani juga memberikan piagam kepada Bapak, karena di Asani baik gramatikal maupun tahsin dia berjalan seiring. Terakhir, terima kasih yang tak terhingga juga kepada Bu Nelwati yang telah bertugas pada pagi hari ini menjadi pemandu acara kita, di mana dengan panduan acara dari Bu Nelwati, sekali lagi alhamdulillah acaranya berjalan lancar dan banyak ilmu yang kita peroleh pada pagi hari ini. Dari Asani juga memberikan piagam kepada Bu Nel, kiranya Bu Nel tidak bosan-bosannya untuk bertugas pada setiap kajian pada subuh, baik sebagai pemandu acara, tilawah, maupun pengurai ayat nantinya. Yang saja Bu Nel, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Helmi. Terima kasih banyak Pak Helmi. Sama-sama. Berikut, tanpa terasa kajian pada hari ini berakhir sudah. Semoga apa yang sudah kita dapatkan pada hari ini